Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Sobat Pembelajar. Pada video kali ini, saya akan sharing materi tentang Kingdom Animalia. Khusus pada pembahasan kali ini, kita akan mendiskusikan tentang Solenterata. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Solenterata berasal dari kata solen yang artinya berongga dan enteron yang artinya perut. Jadi Solenterata diartikan sebagai hewan perut berongga. Makanan masuk melalui mulut, lalu masuk ke perut. Pada bagian rongga tubuh digunakan sebagai tempat pencernaan makanan dan sebagai alat pengedar sari makanan, dan sisa makanan dikeluarkan. Sekarang kita akan membahas karakteristik Solenterata. Karakteristik Solenterata yang pertama adalah bersifat multiseluler, yang artinya bahwa anggota dari Solenterata ini tersusun atas banyak sel. Yang kedua, bersifat diploplastik, artinya bahwa anggota Solenterata ini pada waktu embrio memiliki dua lapisan tubuh, yaitu ektoderm dan endoderm. Yang ketiga, anggota Solenterata hidup di air tawar maupun di air laut. Kemudian yang keempat, Solenterata ini bersifat eumetazoa, artinya memiliki jaringan tubuh. Karakteristik yang kelima, bahwa Solenterata ini memiliki simetri tubuh radial dengan bentuk tubuh silindris, globular, atau spherical. Kemudian karakteristik Solenterata yang keenam adalah memiliki rongga tubuh yang disebut rongga gastrovaskuler yang berperan untuk pencernaan dan sirkulasi makanan. Selanjutnya, karakteristik Solenterata yang ketujuh adalah tubuh berupa polip, misalnya hidra, dan medusa, misalnya ubur-ubur. Yang kedelapan, mulut dikelilingi oleh tentakel untuk bergerak dan menangkap makanan. Yang kesembilan, pada tentakel terdapat knidoblas atau knidosit. Karakteristik Solenterata yang ke-10 adalah pada setiap knidoblas terdapat nematokis yang bisa menghasilkan racun. Solenterata ini tidak mempunyai kepala, anus, alat peredaran darah, alat ekskresi, dan alat respirasi. Selanjutnya kita akan membahas struktur tubuh Solenterata. Solenterata memiliki dua bentuk tubuh, yaitu polip dan medusa. Pada bentuk polip atau seperti tabung, Solenterata memiliki mulut di bagian dorsal yang dikelilingi oleh tentakel. Sedangkan pada bentuk medusa yang berbentuk seperti cakram, mulut Solenterata terletak di bagian bawah atau oral dan tubuhnya dikelilingi oleh tentakel. Pertama, kita lihat terlebih dahulu struktur dari polip Solenterata. Pada polip Solenterata terdapat body stalk. Kemudian pada polip dan medusa terdapat mulut yang juga berfungsi sebagai anus. Kemudian Solenterata ini baik polip maupun medusa keduanya memiliki tentakel. Kemudian lapisan luar tubuh disebut dengan epidermis. Selanjutnya lapisan tengah tubuh disebut dengan mesoglea. Dan lapisan dalam tubuh disebut dengan gastrodermis. Ini adalah rongga tubuh atau rongga gastrovaskuler yang berperan untuk pencernaan makanan. Dengan demikian, Solenterata ini mempunyai dua lapisan sel tunas, yakni lapisan bagian luar sebagai epidermis dan pada lapisan dalam sebagai gastrodermis, yang memiliki satu lubang yang berfungsi sebagai mulut dan juga sebagai anus, serta memiliki sel penyengat pada epidermisnya. Antara epidermis dan gastrodermis terdapat suatu ruang yang berisi massa seperti jeli yang disebut dengan mesoglea. Selanjutnya kita akan membahas struktur knidosit. Pada pembahasan sebelumnya kita telah mengetahui bahwa Solenterata ini memiliki tentakel. Pada tentakel terdapat knidosit atau knidoblas. Pada knidosit ini terdapat kapsul atau nematokis.
Pada nematokis ini terdapat benang-benang yang berbentuk gulungan. Kemudian nematokis ini dapat digunakan untuk melindungi diri dari predator dan juga digunakan untuk menangkap mangsa. Sekarang kita akan membahas klasifikasi Solenterata. Solenterata dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah hidrozoa. Contoh dari hidrozoa ini adalah hidra. Yang kedua adalah scyphozoa. Contoh scyphozoa ini adalah Aurelia aurita. Kemudian yang ketiga adalah anthozoa. Contoh anthozoa ini adalah anemon laut. Selanjutnya kita akan membahas kelompok hidrozoa. Karakteristik dari hidrozoa yang pertama adalah sebagian besar anggotanya hidup di laut dan ada yang hidup di air tawar. Yang kedua, hidrozoa ini hidup sebagai polip, medusa, ataupun keduanya. Yang ketiga, polip hidup secara soliter atau berkoloni. Yang keempat, bentuk polip bersifat dominan. Kemudian yang kelima, medusa menunjukkan gerak fototaksis negatif dan fototaksis positif. Yang keenam, berkembang biak secara aseksual maupun secara seksual. Kemudian yang ketujuh, hidrozoa ini memiliki alat indera berupa oceli yang berperan sebagai pengindera cahaya dan juga statosista yang berperan sebagai alat keseimbangan. Contoh anggota hidrozoa adalah hidra, opelia, dan visalia. Kita sekarang akan membahas tentang hidra. Karakteristik hidra yang pertama adalah merupakan polip air tawar. Yang kedua, hidra ini tidak melalui stadium medusa. Kemudian ukuran hidra antara 6 hingga 15 mm. Yang keempat, hidra ini memiliki 6 hingga 10 tentakel yang mengelilingi hipostoma. Yang kelima, di dalam hipostoma terdapat mulut. Kemudian yang keenam, di dalam mulut terdapat sel penyengat yang mengandung nematokis. Karakteristik hidra yang ketujuh adalah berkembang biak secara seksual dan aseksual. Berkembang biakan secara aseksual dengan menggunakan tunas. Berikut ini adalah struktur hidra. Yang pertama ada basal disc, kemudian ada peduncle. Kemudian di sini ada tunas sebagai alat reproduksi secara aseksual. Kemudian lapisan luar tubuh disebut dengan ektoderm. Selanjutnya lapisan tengah tubuh disebut mesoglea. Dan lapisan dalam tubuh disebut dengan endoderm. Selanjutnya pada hidra ini terdapat alat reproduksi berupa ovarium dan testis. Ovarium adalah alat reproduksi betina dan testis adalah alat reproduksi jantan. Kemudian di sini ada hipostoma dan hidra ini juga memiliki tentakel. Sekarang kita akan membahas opelia. Karakteristik opelia yang pertama adalah bahwa opelia ini bisa mengalami metagenesis, yaitu reproduksi aseksual pada polip reproduktif dan reproduksi seksual pada medusa. Yang kedua, bentuk koloni opelia ada dua, yaitu polip vegetatif yang disebut dengan hidran yang bertugas untuk mencari makan, dan polip reproduktif atau gonangium yang bertugas untuk melipat gandakan diri atau reproduksi secara aseksual. Karakteristik opelia yang ketiga adalah setiap polip dikelilingi oleh selimut yang tembus cahaya.
Karakteristik yang keempat adalah selimut yang mengelilingi polip vegetatif disebut dengan hidroteka, dan yang mengelilingi polip reproduktif disebut dengan gonoteka. Berikut ini adalah struktur Opelia. Pertama, di sini ada hidrokaulus. Kemudian Opelia juga memiliki struktur gonofor, gonoteka, blastostyle, koenosark, tunas medusa, dan juga tentakel. Selanjutnya kita akan membahas daur hidup Opelia. Pertama, di sini ada bagian dari koloni polip. Polip ini mengandung polip hidran yang tadi digunakan untuk mencari makan. Dan yang kedua adalah polip gonangium yang digunakan untuk reproduksi secara aseksual. Pada polip gonangium ini terdapat tunas-tunas medusa. Pertama, kita akan membahas tentang reproduksi secara aseksual terlebih dahulu. Reproduksi secara seksual pada daur hidup Opelia ini dilakukan dengan pertunasan, yaitu ketika tunas medusa ini lepas dari polip gonangium akan menghasilkan medusa. Pada medusa ini terdapat gonad, yaitu struktur yang digunakan untuk menghasilkan sel kelamin. Selanjutnya kita akan meneruskan untuk membahas tentang reproduksi secara seksual. Reproduksi secara seksual diawali dari Opelia jantan yang akan menghasilkan sel kelamin jantan atau spermatozoa, dan Opelia betina yang akan menghasilkan sel telur. Ketika sel spermatozoa dan sel telur ini mengalami proses fertilisasi akan menghasilkan zigot. Zigot ini pada akhirnya akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan menghasilkan morula, blastula, gastrula. Kemudian gastrula akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan menghasilkan larva bersilia yang disebut larva planula. Kemudian larva planula ini akan melekat pada substrat di dasar perairan dan berkembang menjadi polip. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan dari polip ini akan menghasilkan polip dewasa. Selanjutnya polip dewasa ini akan melakukan proses reproduksi secara aseksual kembali. Sekarang kita akan membahas tentang Scyphozoa. Karakteristik Scyphozoa yang pertama adalah habitat hidup di laut. Kemudian yang kedua, Scyphozoa ini terdapat 200 spesies. Karakteristik yang ketiga dari Scyphozoa adalah bersifat soliter atau hidup menyendiri. Yang keempat, Scyphozoa ini mengalami metagenesis, yaitu pergiliran keturunan dari fase polip dan medusa. Kemudian yang kelima, bentuk dominan berupa medusa. Karakteristik yang keenam adalah fase polip mengalami reduksi atau jarang sekali ditemukan. Kemudian yang ketujuh, medusa Scyphozoa ini dikenal dengan ubur-ubur. Yang kedelapan, bentuk seperti payung yang tidak begitu cembung, transparan, berdiameter sekitar 7,5 hingga 30 cm. Yang kesembilan, dari tengah-tengah permukaan tubuh sebelah bawah terdapat kerongkongan yang menggantung ke bawah yang disebut manubrium. Selanjutnya kita akan membahas contoh Scyphozoa, yaitu Aurelia aurita. Karakteristik dari Aurelia aurita yang pertama adalah bentuknya simetri radial. Larva planula memiliki senidia dan memiliki tentakel di sekeliling mulutnya. Yang kedua adalah Aurelia aurita ini mengalami fase polip dan medusa. Yang ketiga, polip Aurelia berukuran sekitar 5 mm. Diameter tubuhnya antara 7,5 hingga 30 cm.
Yang keempat, reproduksi aseksual dilakukan dengan pembentukan tunas atau strobilasi. Kemudian yang kelima, reproduksi seksual dilakukan oleh medusa. Yang keenam, sebagian ubur-ubur mengandung racun yang bisa menyebabkan gatal dan luka. Sekarang kita akan melihat struktur Aurelia aurita. Yang pertama, Aurelia aurita di sini memiliki lengan oval. Kemudian juga terdapat struktur berupa mulut. Aurelia aurita juga memiliki tentakel. Kemudian lapisan luar tubuh disebut dengan ektoderm. Kemudian di sini juga ada mesenkim. Dan lapisan dalam tubuh disebut dengan endoderm. Aurelia aurita memiliki rongga gastrovaskuler yang berperan untuk pencernaan makanan. Kemudian di sini ada struktur yang disebut dengan filamen gastrik. Dan Aurelia aurita juga memiliki gonad sebagai alat untuk menghasilkan sel kelamin. Kemudian di sini ada lubang subgenital. Sekarang kita akan membahas daur hidup Aurelia aurita. Aurelia aurita dapat melakukan proses reproduksi secara seksual maupun secara aseksual. Pertama, kita akan membahas reproduksi secara seksual pada Aurelia aurita. Reproduksi secara seksual pada Aurelia aurita dilakukan oleh medusa dewasa. Ada medusa jantan akan menghasilkan sel kelamin jantan atau spermatozoa, dan ada juga medusa betina yang menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian fertilisasi sperma terhadap sel telur akan menghasilkan zigot. Zigot kemudian tumbuh dan berkembang menghasilkan larva bersilia yang disebut dengan larva planula. Kemudian larva planula ini akan melekat pada substrat di dasar perairan dan akan menjadi polip. Pertama, di sini akan terbentuk skifistoma. Kemudian skifistoma ini tumbuh berkembang menghasilkan polip dengan tunas yang disebut strobila. Kemudian dalam proses strobilasi akan menghasilkan evira sebagai cara reproduksi secara aseksual pada Aurelia aurita. Evira ini kemudian akan tumbuh dan berkembang menghasilkan medusa muda. Dan medusa muda ini pada akhirnya akan menjadi medusa dewasa yang siap melakukan reproduksi secara seksual kembali. Klasifikasi Solenterata yang ketiga adalah Anthozoa. Karakteristik Anthozoa yang pertama adalah habitatnya di laut. Yang kedua, bentuk Anthozoa ini mirip bunga. Yang ketiga, Anthozoa terdiri atas 6.100 spesies. Yang keempat, tubuh berbentuk silindris dengan panjang 5 atau 7 cm. Yang kelima, bentuk simetri tubuh adalah simetri radial. Kemudian yang keenam, hidup sebagai polip soliter atau berkoloni. Yang ketujuh, karakteristik Anthozoa adalah tidak memiliki bentuk medusa. Yang kedelapan, rongga gastrovaskuler bersekat-sekat dan mengandung nematosista. Yang kesembilan, sel epitel Cnidaria pembangun koral mengeluarkan dinding CaCO3 atau kalsium karbonat. Senyawa yang dikeluarkan tersebut yang menjadi terumbu karang. Yang ke-11, bagian tubuh tersusun atas cakram pedal atau kaki, kemudian kolumna atau scapus atau disebut juga dengan batang tubuh, dan cakram oral atau capitulum. Contoh dari kelompok Anthozoa adalah anemon laut, koral batu, koral tanduk, bulu laut atau pena laut. Sekarang kita akan melihat karakteristik dari anemon laut. Bentuk tubuh anemon laut ini seperti bunga sehingga disebut dengan mawar laut. Yang kedua, berwarna cerah dan berukuran mencapai 1,8 hingga 10 cm. Yang ketiga, berbentuk silinder dan melekat pada substrat.
Yang keempat, reproduksi vegetatif dengan menggunakan tunas atau fragmentasi. Yang kelima, reproduksi secara generatif dilakukan dengan cara menghasilkan gamet. Yang keenam, sebagian besar anggota dari anemon laut ini memiliki sel penyengat. Yang ketujuh, beberapa anggotanya bergerak seperti siput. Berikut ini adalah struktur anemon laut. Anemon laut memiliki struktur berupa tentakel, otot sirkuler, faring, gonad yang digunakan untuk menghasilkan sel kelamin, mesenteri, cakram basal, filamen akontial, filamen mesenteral, otot retraktor, dan juga mesenteral perforation. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas peranan dari Solenterata. Peranan Solenterata yang pertama adalah menahan abrasi. Yang kedua sebagai tempat berkembang biak biota laut. Yang ketiga sebagai habitat ikan. Yang keempat sebagai bahan kosmetik. Kemudian yang kelima, Solenterata berperan sebagai bahan makanan. Yang keenam, terumbu karang sebagai tempat wisata. Dan yang ketujuh, sebagai hiasan di akuarium. Demikian pembahasan tentang Kingdom Animalia topik Solenterata. Semoga bermanfaat, selamat belajar, dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.